mudah-mudahan sampai kepada Pak Prabowo, selama Gibran masih nongkrong sebagai wapres, sampai kapanpun tidak pernah dapat berkah dari Allah SWT. Hanya akan menimbulkan petaka lebih lama lagi. Ya. Nah, jadi kita minta atas nama kita semua, tolong diperhatikan Pak Prabowo. Jadi kalau bisa 3 bulan setelah ini itu segera diganti, lupakan sama sekali. Mbah, kok tambah tuwek kok tambah lucu, Mbah. Tambah lucu. Lucu banget tambahan ya. Ya semakin julid, makin tantrum, makin nyinyir ya. Yang namanya obat itu ada kadaluarsanya. Jajanan, kue, makanan ada juga masa expirednya. Tapi sakit hatimu tuh enggak ada masa habisnya ya. Terus dari hari ke hari, waktu ke waktu tuh terhadap Jokowi, terhadap keluarganya, istri, bahkan anak-anaknya, menantunya, bahkan cucunya pun kamu musuhi. Aduh, minta ampun, Mbah. Mbah, aku cuma ngelingno yo. Dhisik wis pernah mlaku purung sesuai dengan janjimu. Jogja Jakarta. PP nek perlu engklek jarimu. Mbah, tak tagih janjimu. Ditagih janjinya, guys. Men. Kon ndek wis ndelok fotomu, ndelok videomu waktu diundang Pak Prabowo pelantikan wingi. Ndelok videomu ta, Aku ndelok lo kekel-kekel min. Kon cengingi kaya garangan kodanan iku. Gak ono sing ngreken padahal kiri kanan panitia pas pampres macam-macam ya. Kon cengingi gak ono sing ngreken mek dolanan tanganmu mbok kempit nduk dhuwur. Cuk. Delok niki lho videomu ngono omonganmu nek ngene TikTok nek cek meletene min. Ping pindho akeh video sing lucu-lucu Gak ono sing ngreken kon min. Ya cengi kaya garangan kodanan iku wis pokoke. Emangnya lu kon sopo pangeran. Iya. Tangan kanane pangeran kon, tangan kanane Gusti Allah. Karo nek gak mendapatkan barokah ambil gedes kon niku men. Cuk. Ndang waras kon niku. Sersawu men bakul kembang. Orang ini ya kalau kebanyakan nguntal pel kletong ya kayak gini jadinya. Pikirannya kotor. Orang tua yang sepantasnya dihormatin, tapi ini enggak, harus dibasmi. Sebabnya ini bukan manusia lagi nih. Ini udah melebihi iblis ini orang ini. Pikirannya ya. Kali lah, Bang. Udah cukup sekian, nggak banyak-banyak. Ada-ada saja. Kembali Abah Amin Rais berulah menebar ujaran kebencian terhadap wakil presiden kita, Mas Gibran, yang meminta kepada Presiden Prabowo agar Mas Gibran setelah 3 bulan diganti, karena Indonesia tidak akan berkah kalau wakilnya Mas Gibran. Abah Amin Rais selalu menghujat dan menghujat. Emang ente siapa, Baba? Ente aja tidak bisa apa-apa, tidak ada kontribusinya buat negara ini, hanya bisanya menghujat dan menghujat. Dasar sengguni ini. Oi Amin, biadab kowe men. Kowe tuwa bongkok pak kuar-kuare lho dancuk kowe men. Asu jane melas karo kowe tapi karo cangkemmu ya. Gateli. Kowe cara ning ngandheku tak kono kowe, cok. Lah tobat lho, cok. Hei. Napa iki? Lah, men. Aku kok emosi tok delok dhewe lewat ngebranda terus. Ora ditonton yo jengkeli, ditonton yo tambah nemen. Kere. Wis ketip-ketip arep stroke ngono. Ki, lele-men yo janji ya, aku nek janji ora kowe janji. Nek kowe wis stroke apa mati, aku gundul, sumpah wi. Bintang ngono wis, bangkono. Kok bingung gua? Kenapa, Kak? Ini yang jadi presiden siapa? Kok ngatur-ngatur Gusti Allah?
Gimana sih konsepnya? Gimana ya? Gimana Mbah? Bingung. Itu ada Mulyono, siapa lagi Mulyono? Palekku di rumah mah kagak jadi apa-apa Pak Mbah. Kok dibawa-bawa? Roh toh penggalan niku video golek ana Amin Rais menjelekan Gibran. Lho kaya Tuhan wis roh. Kaya wis roh engko bakal gak berkah gak anu. Pak ya Allah. Ngene atimu po gembelong lho mangkel ngono kae. Ngene po atimu po loro ngono kaya piye to piye. Piye, kowe ngelek-ngelek pake, saiki ngelek-ngelek anake. Sajane klirune apa to? Aku yakin kok. Kowe ya tau nikmati jalan tol, infrastruktur sing digawe Jokowi. Yakin aku sampean tau gawe. Ngono kok no momen ya ngelek beh. Mosok petenan teko pengen teko atine sampean ngono ya kau. Wis koyo tertanam rasa benci, koyo no momen ngono. Ngomong apa meneh, ya Amin Rais dan Amin Rais. So, ngasih tua itu main pangkat jadi gelandangan Kenapa ini? Nyawain cara ngomongnya. Pangkat jadi gelandangan politik. So, ini kan loh. Jalan engklek Jakarta sampai Solo sana loh. Yang kamu janjikan itu kan belum kamu lakukan toh? Belum kamu lakukan. Nonton apa meneh, kisem kuni si Pak dan angel. Amin Raiso. Tuh, lihat toh kono lo. Amin. Udah tua ya, bukannya sadar malah aneh-aneh yang lu bikin. Ya. Anda ini tolol apa bego sih? Main seenak jidat bilang ganti-ganti Gibran. Pakai otak, Pak. Nih, pakai. Ya, Anda itu udah tua. Anda itu nggak ada untungnya buat negeri ini. Oke, Pak? Ya, jadi mendingan Bapak diam aja ya, istirahat di rumah. Ngerinya Bapak terlalu membenci orang, akhirnya mati mendadak. Ya Pak, sadar dirilah lebih bagus. Ya, nggak berfungsi Anda ini buat Indonesia. Jadi sadar diri Pak Amin Rais. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf ini tadi saya sedikit terlambat karena keluar dari airport sampai sini, tadi lewat kantor Sinode juga, kiri kanan jalan itu banyak sekali warga yang ingin menyapa, dadah. Jadi tidak sopan kalau, mohon maaf, tidak sopan kalau saya langsung lewat begitu saja. Jadi tadi di beberapa titik saya mohon maaf terpaksa turun dari mobil dulu untuk membagikan susu, buku, dan juga beberapa alat-alat sekolah. Jadi saya mohon maaf sekali Pak Pendeta, Bapak Ibu semua, saya mohon maaf sekali datang terlambat. Dan saya juga mohon maaf, ini saya harusnya datangnya pas pembukaan, karena jujur aja saya diundang Pak Pendeta tahun lalu, tapi statusnya masih cawapres. Jadi diundangnya dari tahun lalu, dan dari tahun lalu juga saya sudah menyanggupi untuk datang ke acara PGI ini. Jadi terima kasih Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang saya hormati, ini mohon maaf saya tidak bisa lama-lama karena harus melanjutkan perjalanan ke NTT. Ini ada saudara-saudara kita yang mengungsi karena ada erupsi gunung. Jadi setelah dari NTT kami ke Makassar sebentar, lalu langsung mengecek pengungsi-pengungsi yang ada di NTT. Baik Bapak Ibu, sehat semua ya.
terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan selamat untuk Pak Pendeta Jeki. Mohon maaf ini saya bacakan nama lengkapnya. Bapak Pendeta Jeki Manuputi yang sudah terpilih secara aklamasi. Ini kami mohon Pak, nanti keluarga besar PGI, Bapak Ibu semua yang hadir di sini nanti bisa bersinergi dengan visi-visi dan program pemerintah, terutama untuk mengatasi masalah intoleransi. Ini mungkin saya tampilkan sebentar yang ada di layar, bisa ditampilkan lagi. Ini mungkin Bapak Ibu tahulah, sebelumnya saya adalah wali kota Solo. Mungkin yang belum pernah ke Solo, mungkin pernah dengar juga kalau Solo itu kota yang agak kurang toleran. Banyak sekali kejadian-kejadian seperti ini. Jadi kalau di Solo itu tiap tahun ada perayaan Imlek dan tiap tahun dari pemerintah memasang ornamen-ornamen Imlek, patung-patung dari semua sio. Tapi nggak tahu ya kenapa pada saat saya menjabat itu banyak sekali yang protes. Padahal sebelum wali kota sebelumnya tidak ada yang protes. Jadi ini tiap hari isinya protes terus. Nah ini Solo disebut sebagai cabang Tiongkok antek-antek Cina. Ini coba selanjutnya, berita selanjutnya. Ini ada juga Bapak Ibu ini yang agak miris. Ada anak-anak sekolah yang menghancurkan makam yang ada, mohon maaf, ornamen-ornamen Nasraninya. Ini sekolahnya langsung saya tutup dan guru beserta muridnya langsung saya berikan pembekalan biar tidak keterusan. Lalu selanjutnya, nah ini sama juga Bapak Ibu. Jadi kita mau merayakan Natal, kita pasang pohon-pohon Natal, ornamen Natal, banyak yang protes juga. Tapi kalau tiap kali diprotes ya Bapak Ibu ya saya tidak mundur. Justru saya bilang ke panitianya, panitia Imlek, panitia Natal, tahun depan digedein aja. Terus, nah ini puncaknya adalah Solo waktu itu masuk sebagai kota toleran nomor 9. Lalu tahun depannya naik lagi sebagai kota toleran nomor 4. Jadi ini ini kerja keras seluruh warga, dukungan dari semua tokoh-tokoh agama, kiai, romo-romo, pendeta, semua. Ini gotong royong ya biar image-nya Solo ini tidak seram seperti dulu. Jadi intinya di sini dibutuhkan dialog yang damai, dorongan-dorongan dari semua tokoh agama, anak-anak muda, tokoh-tokoh muda, ini semuanya gotong royong agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Dan ini tadi coba lihat. Oh ini fotonya adalah waktu saya membuat event Ogoh-Ogoh, Festival Bali. Jadi tiap kali ada festival-festival kebudayaan, festival agama, itu saya selalu ngajak anak saya, biar dari kecil itu tahu yang namanya toleransi itu seperti apa. Jadi dari kecil saya terapkan seperti itu biar dia tahu. Ya meskipun sepulang dari sini banyak yang membuli, itu kok Gibran malah ikut festival Ogoh-Ogoh sama anaknya, banyak yang mencibir, tapi saya tetap lurus. Saya ingin memfasilitasi acara-acara agama, acara-acara kebudayaan untuk semua agama dan golongan. Jadi jangan hanya memprioritaskan salah satu saja. Selanjutnya apa ya? Ada lagi enggak ya? Oh sudah. Intinya itu Bapak Ibu, terima kasih sekali. Dan sekali lagi saya mohon maaf,
Ini saya harusnya datang pas pembukaan, tapi pada waktu itu Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke luar negeri, otomatis banyak pekerjaan-pekerjaan yang dilimpahkan ke saya, dan mohon maaf saya baru sempat ke sini di acara penutupan ini. Sehat selalu Bapak Ibu semua, salam hangat dari Pak Presiden Prabowo. Semoga acara ini bisa ditutup dengan baik, menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang baik juga. Dan sekali lagi Bapak Ibu, saya titip agar toleransi di Indonesia ini bisa tetap terjaga. Sekali lagi Bapak Pendeta, terima kasih, selamat, dan juga saya ucapkan terima kasih Pak PJ Gubernur dan juga teman saya, anggota Komisi 3 DPR RI, Mas Andi Amar Sulaiman, yang dari tahun lalu juga mendampingi saya di Makassar, Toraja, Pak PJ Bupati, semua Forkopimda yang hadir, terima kasih sekali, sehat-sehat semua Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, itulah dia Mbah Amin Rais, mantan MPR, yang mengatakan selama Mas Gibran masih nongkrong sebagai wapres sampai kapanpun tidak mendapatkan berkah dari Allah, katanya. Wow, Amin Rais ini yang menyamakan dirinya dengan Allah. Seolah-olah perkataannya adalah perkataan Allah dan perkataan yang benar. Wow, ya, memangnya ya Maha Kuasa. Emangnya Mbah Amin Rais ini Allah, sehingga ia sudah tahu dan menentukan bahwa tidak ada berkah selagi Mas Gibran menjadi wakil presiden. Wah, ini kocak teman-teman ya, kocak. Ya, nah teman-teman, gara-gara pernyataan Amin Rais ini, ia dihujat oleh netizen 62. Mengapa saudara? Karena memang rakyat Indonesia yang benar-benar memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden, ya. Bukan Amin Rais yang memilih Mas Gibran, tetapi rakyat Indonesia. Jadi kalau Amin Rais mau meminta supaya Gibran diganti, maka yang berlawanan kepada Amin Rais adalah rakyat Indonesia, bukan Mas Gibran, ya. Artinya bahwa kemenangan Prabowo Gibran merupakan hak dipilih oleh rakyat, bukan Mbah Amin Rais. Kok tiga-tiganya yang mengatakan bahwa kalau Gibran masih nongkrong sebagai wakil presiden tidak ada berkah? Wow. Wah, memang orang seperti ini dia tidak tahu apa yang dia katakan, saudara. Ya, dia tidak tahu. Ada banyak netizen-netizen yang mempertanyakan Mbah Amin Rais ini. Salah satu akun _Henry Haris yang mengatakan profesor yang patut dipertanyakan keilmuannya. Gak ada pemimpin yang bukan kehendak Tuhan. Wow, ya. Ini memang komentar yang cerdas, saudara. Komentar yang baik, yang benar, ya. Yang mengatakan bahwa justru Profesor Amin Rais ini dipertanyakan keilmuannya. Karena apa? Karena tidak ada pemerintah yang bukan kehendak Allah. Jadi kalau Mas Gibran Prabowo dipilih oleh rakyat, itulah Allah yang memilih mereka sesuai dengan kehendak. Mbah Amin Rais ini siapa? Kok tiga-tiganya ya menjustifikasi ya bahwa kalau masih Gibran wakil presiden tidak ada berkah yang didapat. Memang ini orang-orang yang barisan sakit hati. Ya, nah teman-teman, komentar ini sangat menarik, saudara ya. Memang perlu dipertanyakan keilmuan Pak Amin Rais, seorang profesor, masa pemikirannya sesempit. Yang lebih menarik adalah komentar netizen tersebut. Ia berkata bahwa tidak ada pemimpin yang bukan daripada kehendak Allah. Nah teman-teman, sejalan dengan Roma 13 ayat 1-7, di sana berkata, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Jelas ya, di ayat 1 ini tidak ada pemerintah yang
tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi Prabowo Gibran berasal dari Allah. Dan kedua, mereka ditetapkan oleh Allah dalam bagian ini. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah ini, barang siapa yang melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Ini memang kalau Amin Rais melawan pemerintah, jelas ia melawan ketetapan Allah, ya. Dan siapa yang melakukannya akan mendapatkan hukuman. Jadi ada konsekuensi yang melawan pemerintah, yang mendapatkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Berbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya, ya. Karena pemerintah adalah hamba Allah, karena untuk kebaikan. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Saudara, saya menegaskan beberapa hal. Yang pertama, pemerintah adalah berasal daripada Allah. Yang kedua, pemerintah Allah yang menetapkan mereka untuk dipilih, ditetapkan, dan memimpin bangsa ini. Prabowo Gibran, Tuhan yang memilih mereka, berasal daripada Allah dan menetapkan mereka sebagai pemimpin. Jika ada orang yang melawan pemerintah Prabowo Gibran, maka ia sedang melawan ketetapan Allah, dan bukannya itu, ia sedang melawan Allah. Jadi oleh sebab itu, dari sisi kemanusiaan, siapa yang melawan pemerintah Prabowo Gibran, yang pertama, lawannya adalah rakyat Indonesia, karena rakyat Indonesia ada yang memilih Prabowo Gibran sebagai Presiden Republik Indonesia. Yang kedua, secara teologis, pemerintah Prabowo Gibran berasal dari Allah, kepemimpinan mereka dikehendaki oleh Tuhan. Kepemimpinan mereka telah ditetapkan oleh Tuhan dari semula. Oleh karena itu, kita warga masyarakat Indonesia patuh dan tunduk kepada pemerintah. Oleh sebab itu, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan videonya? Berharap teman-teman memberikan komentar yang baik, yang benar, yang mengedukasi kita semua. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.